Oke, jumpa lagi bersama Bapak. Di sini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang mata pelajaran informatika. Seperti biasa, Bapak minta kalian untuk absen terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah absen, kita akan lanjutkan di materi kita. Temanya masih seperti minggu kemarin adalah hardware. Ya, masih seperti minggu kemarin hardware atau peralatan komputer. Sama saja, peralatan komputer garis miring hardware atau hardware garis miring peralatan komputer sama saja. Oke, kalau sudah silahkan di absen terlebih dahulu. Silahkan. Oke, kalau sudah kita lanjutkan pembelajaran kita kemarin tentang hardware ataupun peralatan komputer. Di sini Bapak bisa kasih lihat sama kalian. Ada peralatan komputer yang terdapat di dalam CPU. Jadi peralatan-peralatan komputer yang terdapat di dalam CPU itu adalah yang pertama motherboard, kedua prosesor, ketiga RAM, 4 hard disk, dan 5 power supply. Nah, ini semua peralatan yang terdapat di dalam CPU. Motherboard itu kalau dalam bahasa elektronik itu berupa PCB, PCB. Kita bacanya PCB, tulisannya PCB. Semua peralatan komputer, semua peralatan elektronik dia harus memiliki PCB. Kalau dalam bahasa komputer sebutannya motherboard atau ada orang lain yang menyebutnya dengan mainboard. 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 Jadi kalau disebut dengan motherboard sama saja dengan mainboard, atau kalau ada yang menyebut mainboard sama saja dengan motherboard. Oke, yang pertama itu adalah motherboard. Jadi semua peralatan komputer, apapun itu bentuk dari komputernya, dia akan memiliki namanya motherboard. Karena semua peralatan elektronik juga harus memiliki yang namanya PCB ataupun motherboardnya. Oke, yang kedua itu adalah prosesor. Prosesor itu sering disebut dengan otak komputer. Prosesor sering disebut dengan otak komputer. Otak komputernya di sini dia akan menyetel, dia akan men-setting apa-apa saja yang diperlukan untuk peralatan yang lainnya sehingga bisa bekerja dengan baik. Nah, di sini adalah otaknya. Jadi dia yang merencanakan, dia yang mengatur dan segala macamnya. Jadi kalau di sini peralatan komputer dia harus memiliki prosesor. Kalau dalam bidang elektronik, maka dia juga harus memiliki yang namanya prosesor, tetapi dalam jumlah yang sedikit. Prosesor dalam jumlah sedikit itu disebut dengan IC, IC, Integrated Circuit. Jadi tulisannya IC, bacanya IC. Itu adalah prosesor. Prosesor ini adalah gabungan dari beberapa ribu IC kemudian digabung menjadi satu, disebut dengan prosesor. Kalau dalam sekarang, model sekarang itu multiprosesor. Jadi sekian banyak jutaan prosesor itu digabungkan menjadi multiprosesor. Yang ketiga adalah RAM, Random Access Memory. Kamu pasti lihat, kamu pasti dengar di alat kalian, HP, laptop ataupun PC itu pasti memiliki RAM, Random Access Memory. Kenapa? Karena nanti dia ada fungsinya juga. Yang keempat adalah hard disk, tempat penyimpanan. Hard disk di sini dia akan sangat berguna sekali karena dia akan menyimpan data-data yang sudah kamu buat. Jadi semua data-data itu semua tersimpan di dalam hard disk. Nanti penjelasan lebih lanjutnya nanti Bapak akan sampaikan. Yang kelima adalah power supply. Power supply di sini adalah tempat untuk menyediakan listrik. Jadi kalau seandainya alat kamu itu adalah sebuah elektronik, maka dia harus mempunyai yang namanya power supply dalam bentuk macam-macam. Ya, dia harus menampung listrik sehingga arus listrik, tenaga listrik yang ada di dalam alat tersebut bisa dialirkan ke berbagai macam peralatan yang lain. Itu adalah power supply. Oke, kita lanjut. Oke, jadi
Di sini yang harus kalian ingat adalah 5 macam alat ini. 5 macam alat ini akan selalu muncul di dalam komputer kalian. Ada motherboard, prosesor, RAM, hard disk maupun juga power supply. Jadi kamu harus ingat ya, 5 macam ini adalah peralatan yang harus ada di dalam sebuah CPU ataupun komputer kalian. Nah, untuk membeli sebuah komputer kamu juga harus memperhatikan 5 macam alat tersebut. Oke, penjelasannya kita mulai keterangan dari yang pertama atau motherboard ataupun mainboard. Kalau kita artikan satu persatu, motherboard, mother ibu, board papan, atau mainboard. Main itu adalah utama, board adalah papan. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, ini menjadi rancu. Jadi papan ibu atau ibu papan dari motherboard, sedangkan mainboard itu adalah main itu utama, board adalah papan. Papan utama atau utama papan, ya. Nah, apa sih maksud dari mainboard di sini? Mainboard di sini Bapak simpulkan menjadi lebih singkat bahasanya sehingga menjadi kalimat yang mudah dimengerti oleh kalian. Nanti pada saat kamu memang tertarik berlanjut untuk ke jurusan komputer, kamu akan mengerti dalam bahasa komputernya mainboard ataupun motherboard itu apa. Tetapi untuk lingkup sekolah menengah pertama ini, Bapak bisa artikan mainboard ini adalah sebuah papan elektronik yang digunakan untuk bersandarnya seluruh peralatan komputer. Jadi sebuah papan elektronik yang digunakan untuk bersandar seluruh peralatan komputer. Jadi seluruh peralatan komputer itu akan bersandar atau tersambung ke mainboard, ya. Nah, ini bentuk dari mainboardnya adalah seperti ini. Ada bermacam-macam warna, ya. Ini modelnya seperti ini. Kalau dulu warnanya hijau semua. Kalau sekarang ada yang biru, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, macam-macam. Ya, ini cuman adalah bentuk atau contoh-contohnya. Nah, di sini kalau kamu lihat, perhatikan, ini ada tempat-tempatnya. Ini tempat yang warna putih, ini warna biru, ini semua disebut dengan slot. Ini merah-merah, ini itu disebut dengan slot. Ya. Di sini ada untuk ditaruh prosesor, di sini tempat taruh prosesor, kemudian di sini ada kipasnya, ya. Ada kipasnya nanti di sini. Kalau yang ini kipasnya akan ditaruh di atas. Ini ada untuk RAM-nya, di sini juga ada untuk RAM-nya dan juga macam-macam. Tetapi kenapa kok dia harus bersandar, Pak? Nah, disinilah tempat dia bersandar. Disinilah tempat jalur-jalur kabel itu akan bersandar. Kalau bentuk yang ini, maka disinilah tempat dia nanti akan tersambung dengan seluruh kabel-kabel yang ada di dalam komputer. Jadi seperti tadi Bapak sudah berikan keterangan, merupakan sebuah papan utama elektronik berupa PCB di mana di dalamnya terdapat komponen-komponen peralatan elektronik yang bertugas mengatur lalu lintas data. Fungsi utamanya adalah tempat memasang prosesor, RAM, dan seterusnya, ya. Jadi supaya kamu nggak bingung, seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi, adalah tempat bersandarnya seluruh peralatan komputer. Oke, kalau sudah, kita lanjut. Oke, dari motherboard kita lanjut ke yang disebut dengan prosesor. Ini contoh dari prosesor, salah satu jenis prosesor. Jenis prosesor di sini adalah Core, tulisannya Core, Core i7. I ini adalah singkatan dari Intel, ya. Intel karena dia milik perusahaan Intel. Nah, ini bentuk dari Core i7. Jadi kalau misalnya kamu punya sebuah komputer, baik itu PC maupun sebuah laptop, ada di situ i7 core atau Core i7, Core i3, Core i5 atau i3, i5, i7, i10 dan seterusnya. Ini bentuknya kurang lebih adalah seperti ini.
Tetapi apa sih yang dimaksud dengan otak komputer dan jenis-jenisnya bagaimana? Oke, kita lanjut. Di sini kalau kita membahas prosesor itu memiliki dua buah fungsi. Yang pertama adalah Arithmetic Logic Unit ataupun ALU, singkatan dari Arithmetic Logic Unit ALU, dan satunya lagi adalah Controller Unit atau unit kendali. Jadi ada dua fungsi dari prosesor. Yang pertama itu adalah ALU, Arithmetic Logic Unit, dan yang kedua adalah unit kendali atau controller unit. Nah, apa kegunaan dari ALU dan juga unit kendali? Kalau ALU dia khusus yang berfungsi untuk melakukan perhitungan matematika. Nah, jadi di sini kalau kamu bermain komputer, kamu akan sebenarnya akan belajar tentang matematika karena komputer itu adalah alat hitung. Jadi di prosesor sendiri ada bagian yang khusus. Dia mengkhususkan untuk melakukan perhitungan matematika. Ada juga bagian yang untuk unit kendali. Nah, bagian yang unit matematika ini, untuk berhitung matematika ini, dia kalau seandainya kurang apa ya, kalau Bapak bisa sebutin, kurang canggih, maka dia kebanyakan komputer kalian, PC maupun juga laptop itu kadang-kadang sering loading dan loading terus. Kenapa loading? Karena dia agak lambat dalam hitung-hitungannya. Terutama kalau seandainya kamu misalkan menggunakan sebuah aplikasi yang menggunakan 3 dimensi. Gambarnya, videonya 3 dimensi. Kenapa Pak kok dia lambat? Karena dia harus berhitung dulu. Jadi untuk menampilkan sesuatu dia akan berhitung dulu, otomatis dia memerlukan proses atau loading. Jadi kalau seandainya aplikasi tersebut terlalu berat, maka jangan heran loadingnya agak lama ya. Itu fungsi dari ALU. Selanjutnya adalah fungsi dari unit kendali, berfungsi untuk mengendalikan jalannya hardware dan software. Jadi software, apapun itu nama dan bentuknya software, itu dikendalikan sama unit kendali. Pada saat pertama kali muncul tulisan yang ada di komputer kalian, misalkan kamu membuka sebuah PC, itu akan muncul tulisan-tulisan dengan background warna hitam. Itu semua dikendalikan oleh unit kendali. Atau mau kamu buka sebuah laptop, akan muncul misalkan kayak punya Bapak ini, contohnya ada Acer, maka dia akan muncul tulisan Acer. Kalaupun Vaio juga muncul tulisan Vaio, begitu juga Samsung ataupun jenis-jenis yang lain. Itu semua dikendalikan oleh unit kendali. Nah, dari aplikasi-aplikasi yang memang sudah terdapat di dalam peralatan komputer kalian tersebut. Jadi, sekali lagi di sini intinya adalah prosesor itu terbagi menjadi dua unit. Yang pertama unit Arithmetic Logic Unit atau ALU, yang kedua adalah unit kendali. Itu jenis-jenisnya, contohnya gambarnya seperti itu. Ada sedikit perbedaan dengan i3 maupun juga i5. Oke, itu penjelasan tentang prosesor. Kita lanjut. Oke, kita lanjutkan ke RAM, Random Access Memory. Ini contoh dari bentuk RAM. Ada berbagai macam bentuknya. Kalau ini, jenis ini biasanya sering dipakai di PC. Kalau seandainya mau dipakai di laptop, dia tidak bisa. Bentuk yang ada di dalam laptop, RAM-nya lebih kecil lagi daripada ini. Jadi itu menyesuaikan. Begitu juga dengan RAM yang terdapat di dalam smartphone kalian ataupun HP Android kalian, itu RAM-nya juga berbeda. Tetapi itu sebutannya adalah RAM, Random Access Memory. Peralatan yang berfungsi sebagai pengingat pada komputer.
Jadi dia di sini ini akan berfungsi mengingat semua data yang sudah kamu ambil, yang sudah kamu kirimkan melalui alat tersebut. Ya, RAM di sini, pengingat di sini atau memori di sini ada dua. Yang pertama adalah RAM, Random Access Memory, satunya lagi adalah ROM, ROM, Random Only. Jadi kalau A-nya adalah akses, kalau O-nya adalah only. Jadi yang satu adalah random access memory, satunya lagi adalah random only memory. Nah, RAM di sini berfungsi sebagai pengingat pada komputer. Pada saat dia sudah tersambung dengan listrik, maka otomatis bekerja RAM-nya. Tetapi kalau ROM itu berbeda. ROM dia akan selalu mengingat memori yang sudah ditanamkan ke dia. Jadi kalau kamu sudah kasih tahu sesuatu sama ROM, maka ROM ini akan selalu mengingat terus. Mau dia tersambung dengan listrik kah atau tidak tersambung dengan listrik, maka ROM ini akan tetap seperti itu. Kalau RAM, dia bisa berubah-berubah. Berubahnya bagaimana, Pak? Hari ini kamu mau memasukkan data, istilahnya mungkin kamu membuat sebuah file yang terdiri atas 10 GB. Besok kamu akan memasukkan lagi file 100 GB. Itu semua dapat diingat oleh RAM, tetapi kalau ROM itu berbeda, ya. Oke. Nah, kemudian jenis-jenis dari RAM. Ada berbagai macam jenis dari RAM. Yang pertama DRAM, Dynamic Random Access Memory. DRAM ini banyak sekali digunakan pada komputer jenis model jadul atau yang model lama, atau kalau kamu sering dengar Pentium, komputer Pentium, jenis prosesornya yang Pentium, dia biasanya menggunakan DRAM. Kemudian ada SDRAM, ada RDRAM, ada SRAM, EDORAM, ya. Ada banyak sekali RAM-RAM yang sudah dibuat oleh manusia untuk memperbaiki kinerja dari sebuah komputer. Nah, kalau yang terakhir ini itu adalah DDR. Jadi kebanyakan komputer kalian menggunakan DDR. DDR-nya ini adalah DDR 1, 2, 3, tergantung dengan alat kalian. Alat kalian bisa nyambungnya ke DDR yang berapa, DDR 1 atau 2 atau 3. Nah, itu disesuaikan. Jadi kalau seandainya kalian ingin mengupgrade RAM-nya, misalkan kalian punya komputer RAM-nya cuma 1 GB, maka kalian akan mengupgrade, maka otomatis RAM-nya ini atau DDR-nya ini akan dirubah dari 1 menjadi 2 atau 1 menjadi 4, ya. Bagaimana, Pak, kok bisa begitu, Pak? RAM ini harus mengikuti 2 pangkat N. Maksudnya adalah kalau 1 maka dia di-upgrade menjadi 2. Kenapa bisa 2? 1 ditambah bilangan itu sendiri. 1 ditambah 1 berarti 2. Kalau 2 di-upgrade menjadi berapa, Pak? 2 ditambah 2 berarti 4. Kalau 4 di-upgrade menjadi berapa? Bukan ke 5, bukan 6, bukan 7, tetapi 8. Begitu seterusnya, ya. Supaya kinerja dari komputer kalian, kinerja dari random access memory itu tidak berat sebelah atau timpang. Jadi dia harus sama. Kanan kiri harus sama, atau kalaupun tidak, dia menggunakan satu buah RAM. Satu RAM seperti ini isinya langsung 8 GB atau isinya langsung 16 GB. Kalau dia tidak menggunakan satu ini, maka dia menggunakan 2. Biasanya kalau misalnya 16 GB, satunya 8, satunya 8. Tidak mungkin kalau seandainya satunya 8, satunya 9, jadi 17. Itu tidak mungkin terjadi, ya, kecuali di HP. Itu makanya agak sedikit-sedikit kumat kalau seandainya mulai perhitungan yang agak berat,
loadingnya mulai agak lama. Ya, itu adalah sedikit keterangan dari random access memory atau yang sering kita singkat menjadi RAM memory atau RAM. Ya, tadi Bapak ada sedikit kekeliruan tentang yang disebut dengan ROM. Kalau RAM tadi random access memory, kalau ROM tadi Bapak sebut random only memory, itu salah. Bapak baru ingat lagi. Kalau ROM itu adalah read membaca, read only memory. Jadi kalau RAM random access memory, kalau ROM read only memory. Jadi tadi Bapak sudah benarkan ya. Oke, yang salah tadi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah peralatan komputer yang disebut dengan hard disk keterangannya. Peralatan ini berfungsi sebagai media penyimpanan data. Nah, di sini untuk menyimpan seperti di alat kalian, baik itu komputer jenis PC, jenis laptop ataupun jenis smartphone kalian, itu ada tempat penyimpanan data. Penyimpanan datanya itu dibagi menjadi dua. Ada dua tempat penyimpanan data. Yang pertama yaitu adalah hard disk internal. Kalau kamu lihat di alat kalian pasti biasanya ada internal. Misalkan kalau di di HP kalian ada internal, media penyimpanan internal, ada juga yang bukan internal. Contohnya di situ mungkin kalian lihat di HP kalian ada tertulis 4/64 atau 3/16. Kalau di komputer jenis PC, jenis laptop, ini maka ini model seperti ini harddisknya ya. Kalau di smartphone bukan seperti ini, ada lagi bedanya bentuknya. Ini adalah model dari harddisk internal. Dia memiliki piringan. Dia tetap memiliki piringan ya. Nah, piringan ini itu adalah tempat menyimpan datanya. Nah, kemudian kalau yang satunya lagi adalah hard disk eksternal. Kalau internal, berarti dia di dalam. Jadi pada saat kalian membeli sebuah komputer, maka dia sudah otomatis memiliki hard disk di dalamnya. Makanya sebutannya internal. Kalau hard disk eksternal, ini di luar. Ini bentuknya seperti ini. Ada banyak sekali hard disk jenis eksternal. Jadi dia bisa kamu beli, bisa kamu lepasin dari komputer kalian. Kalau untuk menyambung atau mengambil data-datanya tinggal kamu colokin kabel aja, otomatis kamu bisa tersambung lagi ke hard disk kalian ya. Jadi hard disk eksternal ini sudah banyak di pasaran. Kamu bisa jumpai kalau kamu buka di e-commerce, baik di Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan segala macam. Kamu bisa cek untuk hard disk eksternal ya. Ada banyak sekali model-model dari hard disk eksternal. Jadi ada dua macam hard disk. Ini hard disk internal dan satunya lagi adalah hard disk eksternal. Oke. Selanjutnya adalah yang disebut sebagai power supply. Nah, di sini bentuk dari power supply. Dia adalah pemasok listrik bagi komputer. Jadi semua peralatan komputer kalian itu membutuhkan yang namanya power supply. Di sini kalau kamu lihat ini jenis-jenis dari power supply. Nah, di sini ada gambarnya. Kalau kamu perhatikan ini kayak ada lubang-lubang seperti ini. Itu berisi fan. FAN, fan. Betul sekali. Fan dalam bahasa Indonesia diartikan adalah kipas. Jadi, untuk membuktikan bahwa komputer kalian itu memiliki power supply atau tidak, baik jenis PC maupun jenis laptop, kamu bisa raba di alat kalian. Nanti ada keluar angin atau apa sebutannya, seperti hawa panas. Kenapa hawa panas? Karena dia akan menyerap hawa panas yang ada di dalam komputer kalian, yang ada di dalam CPU kalian.
akan dihisap dan dibuang keluar. Itu guna dari fan ini, Nah, di sini ada colokannya, colokan untuk tersambung ke listriknya. Nah, di sini ya. Jadi ini adalah jenis dari power supply. Kalau kamu lihat di sini ada kabel-kabelnya. Kabel-kabel ini semua tersambung ke motherboard atau mainboardnya. Semuanya punya colokannya masing-masing. Ada fungsinya, ada kegunaannya masing-masing. Tetapi yang perlu kamu tahu adalah power supply ini adalah sebagai pemasok listrik bagi komputer. Ya, itu adalah power supply. Ya, jadi tadi sudah Bapak jelaskan sama kalian tentang peralatan komputer atau peralatan TIK, ya. Jadi peralatan TIK dalam hal ini komputer, di dalamnya apa saja Bapak sudah jelaskan sama kalian. Nah, untuk itu Bapak minta sama kalian tolong perhatikan baik-baik. Minggu depan kita akan ulangan dari sejarah sampai ke peralatan komputer, peralatan TIK, ya. Jadi sekali lagi perhatikan baik-baik. Minggu depan kita akan ulangan secara online menggunakan Edmodo. Sekali lagi, tidak menggunakan Google Classroom, tetapi menggunakan Edmodo. Jika misalnya ada pertanyaan, Pak, saya HP saya ini tidak bisa menggunakan Edmodo karena alasannya terlalu penuh. Itu tidak masalah. Kenapa? Karena kamu bisa mengakses melalui Google, kemudian kamu buka Edmodonya. Sudah itu, kalau kamu memang sudah punya akun di Edmodo, kamu tinggal masuk ke dalam Edmodonya. Jadi nggak ada masalah buat kalian sebenarnya menggunakan Edmodo. Kamu tinggal masuk saja ke Edmodo. Boleh kamu install terlebih dahulu di alat kamu, bisa diinstal di HP, atau bisa kamu menggunakan Google dengan mengetikkan titik disebut dengan www.edmodo.com. Kemudian kamu masuk, kamu login ke Edmodo kalian, barulah kamu akan melihat ulangannya ada di Edmodo. Jadi sekali lagi Bapak minta sama kalian tolong perhatikan baik-baik. Minggu depan kita akan ulangan dari sejarah sampai ke peralatan TIK. Terakhir sampai Bapak terangin hari ini. Oke, sudah jelas ya. Untuk itu Bapak akhiri sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa tetap semangat baik dalam belajar dan juga tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa.